Jadi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tagim Janat dengan NIM R1C124040. Di sini saya akan melengkapi tugas dari geologi batuan karbonat dengan judul tugas jenis-jenis semen dan pori pada batuan karbonat. Sebelumnya, apa sih itu semen karbonat? Semen adalah komponen karbonat yang berupa kristal kalsit yang jelas dan secara mikroskopis akan mempunyai penampakan yang jernih, berukuran 0,02 sampai dengan 1 mm, berperan sebagai material pengisi ruang antar butir ataupun suatu rekahan dan terbentuk pada saat diagenesa. Lumpur karbonat ini dikenal dengan istilah sparit. Nah, pertama ada semen fibrous. Semen fibrous atau semen yang berserat berbentuk kristal jarum atau berserat seringkali tumbuh tegak lurus pada permukaan butiran, umumnya di lingkungan laut dangkal. Semen botryoidal berbentuk seperti anggur, seringkali merupakan kalsit berserat radial dan umumnya dijumpai pada daerah terumbu. Semen botryoidal terbentuk akibat presipitasi mineral karbonat dari larutan yang sangat jenuh kalsium karbonat dalam rongga batuan. Kristal kemudian tumbuh radial dari permukaan dinding pori atau rongga sehingga menghasilkan bentuk bulat berlapis. Semen isopaceous berupa lapisan kristal yang menyelubungi butiran dengan ketebalan relatif sama, biasanya terbentuk di lingkungan freatik laut atau marine phreatic. Umumnya tersusun dari kristal kalsit atau aragonit. Bisa dilihat pada gambar di atas. Ini merupakan penampakan semen isopaceous. Kemudian semen granular. Semen granular adalah jenis semen karbonat yang tersusun dari kristal kalsit berbentuk butiran atau granula atau aquen yang mengisi ruang antar pori di antara batuan sedimen pada batuan karbonat seperti batu gamping. Kristal-kristal ini biasanya membentuk mozaik kristal kalsit yang saling bersentuhan. Semen granular terbentuk dari presipitasi mineral kalsit atau larutan yang kaya akan kalsium karbonat atau CaCO3 selama proses diagenesis. Semen bladed. Semen bladed adalah semen karbonat yang tersusun dari kristal kalsit berbentuk memanjang seperti bila bladed atau bladed like kristal yang tumbuh dari dinding pori menuju ruang pori pada batuan karbonat. Biasanya terbentuk selama proses diagenesis awal pada batuan karbonat. Semen mesh of needles. Semen mesh of needles adalah jenis karbonat yang tersusun dari kristal aragonit atau kalsit berbentuk jarum atau needle-like kristal yang saling bertumpuk dan berpotongan sehingga membentuk jaringan seperti anyaman atau mesh dalam ruang pori batuan karbonat. Semen ini terbentuk akibat presipitasi cepat mineral aragonit dari air laut yang jenuh kalsium karbonat atau CaCO3. Pori pada batuan karbonat. Pertama ada interparticle porosity. Interparticle porosity adalah pori yang berada di antara butiran sedimen karbonat, misalnya ooit atau bioklas. Pori ini merupakan porositas primer yang terbentuk saat proses sedimentasi. Kemudian ada interparticle porosity. Intraparticle porosity adalah pori yang terdapat dalam butiran atau fragmen fosil. Contohnya ruang dalam cangkang organisme karbonat seperti celah-celah antar fosil. Kemudian ada moldic porosity. Moldic adalah pori yang terbentuk karena pelarutan suatu fosil sehingga meninggalkan cetakan atau mold dari bentuk asalnya tersebut. Yang keempat ada fuggy porosity. Adalah rongga tidak beraturan dan relatif besar terbentuk akibat pelarutan mineral karbonat dalam batuan.
Yang kelima, fraktur porosity. Fraktur adalah pori berupa retakan atau rekaan yang terbentuk akibat proses tektonik atau tekanan pada batuan. Contohnya rekahan atau kekar pada batuan. Channel porosity adalah pori berbentuk saluran memanjang yang terbentuk akibat pelarutan oleh aliran fluida dalam batuan karbonat yang berbentuk seperti parit. Cavern porosity adalah rongga yang sangat besar pada batuan karbonat, biasanya terbentuk akibat pelarutan intensif atau karstifikasi. Mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.